Saya share screen dulu di ini ya, job sheet-nya. Oke. Ya, kita sampai ke job sheet 2. Kemarin sudah saya jelaskan ya untuk siklus penjualan. Ya, siklus penjualan nanti akan saya upload, cuma belum sempat saya upload, nanti saya siapkan juga. Jika diperlukan ya bisa dilihat lagi. Terus kemudian di sini job sheet yang kedua itu di modul sales product invoice ya. Ya, jadi di bab kalau di sini modul sini bab 4 ya. Jadi mendemonstrasikan area kerja modul sales product invoicing menggunakan software Odoo ERP. Ya, teman-teman nanti mempraktekkan seluruh modul sales product invoice ini di Odoo-nya masing-masing. Yang kemarin sudah disiapkan di job sheet yang pertama ya untuk Odoo settingnya. Ya, untuk modul sales ini nanti juga teman-teman tetap melakukan setting juga terlebih dahulu ya di menu sales product invoicing-nya. Ini cukup banyak. Saya katakan memang praktek ini cukup banyak sih daripada job sheet yang lainnya, termasuknya banyak karena banyak hal yang perlu disiapkan. Ya, kemarin sempat saya bahas juga di siklus penjualannya ya, apa-apa saja yang perlu teman-teman lakukan. Nah, untuk topik-topiknya ya, untuk per masing-masing yang dipraktikkan itu ada menu quotation, ada menu sales, ada menu invoicing, ada menu produk ya. Quotation itu berarti penawaran. Teman-teman nanti buat penawarannya dulu. Berarti sebelum itu nanti teman-teman juga membuat produknya dulu apa. Ya, tentukan produknya apa, dibuat silakan. Nah, kompetensi utamanya, mahasiswa nanti mampu menjelaskan fungsi dari sistem sales, produk, invoicing di Odoo. Terus kemudian mahasiswa mampu mensimulasikan praktek pembuatan produk, penyimpanan produk, membuat penawaran, order barang, dan invoicing di sistem Odoo sampai serah terima ke pelanggan. Ya, terus kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat dan mengaplikasikan skema bisnis, sistem sales, produk, dan invoicing yang terbaik di perusahaannya. Kalau teman-teman sudah bisa mempraktekkan, kurang lebih punya gambaran sehingga tahu mana yang terbaik dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Boleh sesuai dengan siklus penjualan yang kemarin saya sampaikan, boleh juga menyesuaikan ya dengan apa yang teman-teman ingin lakukan. Boleh kalau mau menyesuaikan. Lama kegiatannya 6 kali 90 menit sih enggak, ya sekitar segitu mungkin ya. Oke, ini parameter penilaiannya ya, tes akhirnya saya hilangkan, jadi pengamatan jurnalnya 80%, tugas pendahuluannya sekitar 20%, ya untuk pengamatan jurnalnya itu yang cukup tinggi. Nanti kalau teman-teman lengkap ya, ada kemarin yang saya infokan, ada termasuk errornya, troubleshootingnya ya, di akhir itu juga memberikan penilaian yang cukup tinggi. Oke. Terus kemudian panduan kerjanya ya, ini teman-teman nanti bisa lihat langsung lewat panduan yang sudah saya siapkan di sini. Ya, walaupun di sini pakainya offline ya, tapi teman-teman tetap mirip dengan apa yang teman-teman lakukan waktu online nanti. Menyesuaikan saja. Menyesuaikan itu biasanya update karena tiap 1 tahun ini biasanya 2 kali. Sering-seringnya 2 kali itu ada update, sehingga ya wajar nanti ada perubahan sedikit. Ya, perubahan itu pun saya rasa masih nggak merubah banyak. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan saja. Ya, di sini ada installnya, menu apps-nya apa saja, terus teman-teman nanti membuat sales team. Yang pertama ya, membuat sales team itu ibaratnya kayak teman-teman buat tim untuk penjualannya, ibaratnya kayak gitu ya. Tim-tim yang ada di perusahaannya itu lebih ke sales team. Jadi sales untuk ya, tim sales untuk penjualan. Kalau di sini di contohnya ini itu ada Eropa sama Amerika, itu maksudnya memang tim yang ada di Eropa sama tim yang ada di Amerika. 2 tim itu. Nah, teman-teman nanti juga silahkan membuat sepertinya 2 tim saya mintanya. 2 tim juga teman-teman menentukan siapa, timnya apa. Ya, boleh namanya disesuaikan aja dengan nama yang teman-teman buat sendiri. Kayak gitu. Terus kemudian
Setelah ini dibuat, ngikutin aja apa yang ada di sini ya. Ada quotation, di situ ada pipeline sama leads, itu muncul kalau teman-teman sudah install menu CRM. Ya, kalau modul CRM-nya belum diinstal ya berarti nanti nggak muncul pipeline sama leads-nya. Ya itu nggak apa-apa. Terus di situ ada tim leader-nya. Kalau tim leader itu siapa ya? Supervisor-nya atau manajernya, ya leader-nya intinya di sana. Ya, terus kemudian di sana ada assign to, itu memberikan informasi atau notifikasi yang masuk ke sales team ini. Atau dia bisa diarahkan juga ke siapa administratornya. Ya di sini ya langsung aja, biasanya assign to itu sama kayak tim leader kadang-kadang ya, sama di sana. Terus kemudian ada invoicing target. Kalau invoicing target ini target invoice teman-teman yang diraih dari sales team ini. Ya, jadi invoice target itu yang kemarin saya bilang KPI, itu salah satunya kalau KPI-nya itu adalah penjualannya lewat invoice, ya. Berapa unit yang sudah diinvoice seperti itu. Ya itu juga teman-teman juga bisa setting targetnya di sana. Ya di invoicing target ini berapa. Seperti itu. Invoicing target ini kalau tidak salah ini tuh satuannya rupiah kalau tidak salah. Nanti teman-teman kalau settingnya rupiah ya berarti settingannya rupiahnya berapa. Ya. Terus kemudian di situ ada company-nya. Ada company itu merupakan informasi sales team terdalam perusahaan yang mana. Ya. Nah, company di sini nanti itu teman-teman kalau kemarin buatnya lebih dari satu perusahaan, itu nanti muncul. Ya, muncul lebih dari satu pilihannya. Contohnya ya, ini saya langsung lihatkan saja ya. Sales. Ya, kita buka menu sales ya. Jadi ini karena di sini sudah saya setting ya teman-teman ya, jadi langsung muncul. Nanti kalau teman-teman belum setting, nanti itu ada tampilan. Tampilan teman-teman itu untuk melengkapi terlebih dahulu. Contohnya ya, ini saya tak sambil buka modul saya yang kemarin saya buat. Nggak muncul, layarnya nggak muncul. Ya. Saya share screen aja. Oke, terima kasih sudah diingatkan mas. Kadang-kadang saya lupa, belum muncul ya. Oke, ini kalau kemarin ya, ini sales. Saya coba klik sales ya, ini yang online. Nah, teman-teman nanti muncul kayak gini, teman-teman. Di tempat saya kan nggak ada karena memang sudah saya setting. Ya, di atas kan nggak ada kan. Ya, di sini nanti teman-teman ada company data, quotation layout, order confirmation, sample quotation. Teman-teman nanti atur ini dulu. Ya. Oke, ini nanti teman-teman atur. Caranya, ini nanti tinggal diklik gini ya, misalkan ya, ini kan all done, ini memang sudah saya setting. Nah, nanti teman-teman muncul seperti ini, company name-nya apa. Ya, teman-teman rubah. Teman-teman sesuaikan dengan apa yang ada di tempatnya. Oke. Contohnya ini ya, kayak gini. Teman-teman lengkapi kan kemarin yang sudah diisi saja. VAT berarti PPN-nya, company registry adalah nomor TDP-nya. Teman-teman siapkan lengkapi saja yang ada di sini, termasuk logonya. Ya, VAT unit PPN-nya. Ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Sudah seperti ini di-apply saja. Nanti akan tulisannya all done seperti ini. Ini berarti sudah teman-teman set. Ya, begitu juga dengan yang berikutnya adalah quotation layout. Ini tinggal diklik ya. Sama tinggal teman-teman klik. Nah, nanti di sini adalah teman-teman melakukan setting ataupun konfigurasi dari invoice yang akan teman-teman buat. Ya, teman-teman nanti kan harus membuat invoice juga. Waktu proses yang kemarin saya sampaikan di siklus penjualan, teman-teman kan buat invoicing di sana. Ya, invoicing itu setelah apa? Berarti setelah teman-teman buat adanya order, ya seperti kemarin. Ya, terus di sini teman-teman tinggal buat layoutnya, tinggal teman-teman tentukan pilih yang mana yang sesuai pilihannya masing-masing. Di sini layout ada like, contohnya ya seperti ini kalau like. Ada box,
ya, ada bold, ada strip, ya. Silakan mau pilih yang mana. Di sini juga ada font teman-teman juga bisa pilih fontnya mau pakai font yang apa, ya. Itu juga silakan diatur sendiri, selera kalau itu ya. Di sini juga ada company logonya. Ya kalau invoice kan biasa ya harusnya ada company logonya ya, teman-teman. Ya buat aja seperti ini. Company logonya dibuat di sini jadi, kan. Color, di sini ada color. Teman-teman juga bisa pilih warnanya apa, juga teman-teman bisa menyesuaikan. Ya, terserah seperti itu ya. Oke. Terus di sini ada layout background. Ada layout background apa isinya? Ini macam-macam. Ada blank. Terus kemudian ada geometrik. Ada juga custom. Nah, custom itu teman-teman juga bisa membuat background image-nya sendiri. Saya berharapnya teman-teman buat background image-nya juga di belakang sini. Ini di job sheet saya sepertinya belum ada, nanti tak tambahkan lah. Tak tambahkan biar teman-teman juga buat ini. Oke ya. Ada seperti ini, teman-teman buat, tentukan, monggo silahkan seperti apa. Di sini ada company tagline-nya. Company tagline itu seperti apa? Company tagline itu seperti apa, teman-teman? Company tagline. Kayak itu ya Pak, biar perusahaan gampang diingat seperti itu Pak. Kayak misalnya kalau Hmm. di saya itu kemarin misal with your beauty itu stay crazy with your beauty gitu, kayak Oh gitu ya ya, Pak. ya oke, benar. Oke. Kayak gitu, Mbak. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, nah itu tagline. Ya, tagline itu kan yang membuat apa ya? Orang itu kalau bisa berkesan dengan tagline kita. Ya, itu juga macam-macam. Kalau Toyota itu sekarang apa ya Toyota itu ya? Kalau dulu pernah moving forward, terus kemudian ada berubah jadi apa tuh? Kok saya lupa akhirnya. Kok saya malah lupa ya. Ya itulah macam-macam lah ya tagline-nya, itu teman-teman nanti juga silakan tentukan. Ya di sini company details itu juga sama, teman-teman isikan saja detailnya. Boleh apa ya? Alamatnya apa ya? Alamatnya juga bisa di sini, atau yang atau apapun lah, monggo boleh teman-teman nanti atur aja. Footernya juga ada di sini, footer biasanya ada nomor WA mungkin atau nomor teleponnya teman-teman semua ya, itu juga bisa, termasuk nomor rekening ya, kadang-kadang juga ada, mau ditambahkan di footer juga bisa biasanya, itu juga silakan. Di sini ada paper format, itu pun juga bisa dipilih yang lain. Nah, setelah itu nanti jangan lupa di save ya. Teman-teman kadang-kadang lupa, udah membuat kayak gitu lupa di save, yang hilang semua nanti. Ya, oke kayak gitu. Sudah, setelah kalian atur, dan nanti teman-teman bisa lihat previewnya, tinggal di download aja seperti ini. Ya, di download, nanti muncul di sisi kanan ini kan downloadnya kan. Ya, nanti muncul report layoutnya, ya kayak gini. Ya nanti kurang lebih kayak gini. Ini karena rupiahnya belum saya atur ya, jadi masih pakai dolar seperti ini. Jadi teman-teman nanti silakan atur ganti rupiah, ya. Nah nanti lengkap ini muncul invoice-nya ini. Nah invoice ini udah jadi, nanti di screenshot masukkan di tabel pengamatannya. Ya kayak gitu aja. Oke, udah saya rasa ini cukup, saya cancel. Udah di sini sudah, teman-teman juga lengkapi berikutnya. Di sini ada set payment. Ya teman-teman, di sini yang kemarin saya minta untuk teman-teman buat jurnal, itu juga di sini teman-teman. Ya teman-teman nggak bisa langsung membuat ini di sini, nggak bisa langsung diisikan, itu nggak bisa langsung ya. Teman-teman harus setting jurnalnya dulu. Setting jurnalnya dulu berarti ada muncul di invoice. Cari invoice-nya mana ya? Sales ini accounting apa ya? Jadi accounting-nya teman-teman setting configuration, terus kemudian add bank account. Nah, teman-teman buat dulu di sini. Ya. Munculnya sekarang kayak gini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa milih ini atau teman-teman buat sendiri. Ya, teman-teman buat sendiri tadi juga bisa pakai create yang sebelah kanan bawah. Isi namanya banknya apa dan seterusnya. Simpen gitu aja.
Ya, itu jadi banknya teman-teman yang teman-teman akan gunakan. Tadi ya di sana. Terus kemudian teman-teman nanti juga setting di bagian jurnal. Ya, di jurnal sini. Jurnal di sini kan teman-teman tentukan tadi ada yang cash ya. Terus kemudian ada yang transfer dan seterusnya, teman-teman bisa create kalau misalkan mau buat lagi. Teman-teman klik jurnal name-nya apa, nah tipenya dipilih. Ya mau tipenya cash atau tipenya bank, dipilih aja. Bedanya kalau cash kan cash, kalau bank kan berarti nanti kekirim di banknya kan, kayak gitu aja. Ya teman-teman pilih di sini accounting information-nya, short code-nya, ya terus diisi aja di sini. Oke. Nah, kalau account-nya itu ada macam-macam ya. Ada receivable, ada payable, ada bank and cash. Ini juga teman-teman nanti dicoba saja. Oke. Nah, ini juga macam-macam. Kalau account-nya itu ada cash, ada petty cash, ada cash in hand ya, macam-macam ya. Ada bank dan seterusnya. Ya. Biasanya yang dipakai seringnya adalah bank kalau nggak cash. Cash in hand juga boleh. Macam-macam ini ya, saya nggak mungkin jelasin satu-satu ya, teman-teman kan pernah dapat ini, jadi ya nggak akan saya ulang lagi. Oke ya, baik itu aja, udah di save kayak gitu. Terus nanti kalau di sini sudah, teman-teman bisa masuk lagi di tadi salesnya. Teman-teman atur lagi di set paymentnya ini. Kalau sudah diatur ketiganya itu, teman-teman bisa send sampelnya. Dan teman-teman bisa mengedit juga desain sampel ini kalau sudah diatur ketiga sebelumnya. Kayak gitu. Ya, di sini nanti bisa ngirim sampelnya ke siapa, customernya siapa, teman-teman bisa milih. Kalau di sini belum ada, berarti teman-teman nanti buat customer dulu ya. Sama. Kalau buat customer caranya gimana? Ya, nanti buatnya berarti kalau customer itu masuknya di mana ya? Saya juga lupa ya. Customer CRM apa ya? Sales team customer ya. Di sini menu CRM ada, ataupun di sales harusnya ada sih kayaknya. Sales, terus kemudian lah ini ada sales customer, ada klik customernya. Nah, teman-teman nanti buat customernya di sini ya. Teman-teman buat juga customernya. Ya, customernya individual atau company. Ya, teman-teman itu juga nanti tentukan. Boleh company berarti pakai aja perusahaannya yang teman-teman kelas ini pakai. Tanya ya. Itu saling-saling aja, saling melengkapi. Nanti emailnya apa, kirim aja kan, ditulis email yang teman-teman gunakan, nanti saling invite aja. Ya, jadi teman-teman bisa saling melengkapi. Nanti kan di sini ada fotonya, teman-teman kan juga harus lengkap juga foto ini. Jadi harapan saya itu satu kelas ini nanti terhubung. Ya sampelnya aja lah, nggak harus semua ya, teman-teman misalkan mau pakai yang siapa gitu juga bisa. Intinya kayak gitu. Ini untuk company, teman-teman nanti juga buat yang individualnya juga. Ya, ya. Ini nanti berguna saat teman-teman melakukan praktek yang lain, waktu membuat order, waktu buat invoice, nanti kan jelas itu mau ditujukan ke siapa. Ya, kayak gitu. Oke, terus kembali lagi di awal. Ini saya di-cut aja. Oke, terus saya perlihatkan lagi, itu tadi ya, kita sampai ke configuration. Di menu configuration-nya, teman-teman pastikan melihat setting konfigurasinya dulu. Konfigurasinya itu teman-teman lihatnya adalah di menu apa? Di menu settings-nya dulu ya teman-teman ya. Settings. Setting ini nggak akan muncul kalau teman-teman nggak di setting ya di menu ini ya. Kayak kemarin itu kadang-kadang masternya ini kan saya pakai master password, master emailnya itu sudah terbuka semuanya, login administrator jadi kebuka semua. Kalau kemarin teman-teman yang ngerubah-ngerubah sampai nggak bisa terlihat settingannya, itu bisa jadi karena belum dikasih akses di sini. Ya, jadi kemarin saya ingatkan jangan diotak-atik email passwordnya, email masternya, gitu ya. Nah, di sales ini teman-teman pahami dulu setting yang ada di sini. Nanti di job saya pun ada kok di sini kok. Bentar. Setting, saya nanti minta untuk teman-teman melihat settingnya dulu. Bentar.
Ya ini, setting sales. Nah, teman-teman melakukan setting. Ya, oke. Setting terus apa lagi nih? Oh ini ya, varian, advance, create price list. Oke. Nah, setting ini teman-teman lakukan settingnya seperti ini. Saya lihatkan settingnya yang saya pakai aja. Ya, sales configuration settings. Ya, pakai di area sales seperti ini. Nah, nanti munculnya kurang lebih ya hampir mirip ya. Ya, mirip. Nah, teman-teman nanti bisa centang di varian. Ya. Terus kemudian di sini ada varian grid entry dan lain sebagainya. Ini nggak usah dicentang dulu, nggak apa-apa. Ya. Kalau teman-teman mau penasaran bedanya apa, nanti silakan kalau mau dicentang. Di sini di sales ini saya centangi semua. Itu nggak apa-apa kalau teman-teman mau nyentang. Ya. Tapi cukup nanti varian ini aja juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada di pricing. Pricing ini diskon. Diskon jangan lupa di setting. Nanti karena diskon ditampilkan itu supaya teman-teman bisa mengatur diskon di sana. Di sini ada kupon and promotion, ini nggak usah karena kita nggak melakukan ini. Kita nggak pakai ini dulu, nanti kebanyakan bingung lagi. Terus di sini ada price list. Ada price list itu teman-teman nanti buat juga ada promosi produk, ya, dan lain sebagainya. Nah, promosi produk di sini itu ada settingannya adalah di price list. Ya, di sini ada multiple price per produk, ada advance price rules, ya, diskon dan formula. Nanti pakainya ada yang advance ini aja. Ya. Bedanya apa ini? Terlihat kan? Kalau multiple itu price list with fixed price per product. Kalau advance itu enable advance price rules for price list. Bedanya apa ya? Nanti dilihat sendiri. Ya, ini price list, diklik di sini bisa. Nah, teman-teman nanti bisa membuat public price list-nya. Public price list itu apa? Ya, teman-teman buat price list kan. Kalau teman-teman buat perusahaan kan tahu dulu price list-nya produknya teman-teman apa, harganya berapa kan gitu ya. Ibaratnya kayak quotation kemarin lah ya. Ya, tapi ini price list-nya teman-teman semua. Contohnya di sini yang sudah saya buat ini misalkan apa ya? Inilah price list kantor. Atau saya buat lagi juga nggak apa deh. Misalkan grid saya buat. Yang misalkan di sini price list apa ya? 1 misalkan atau price list Oktober gitu aja. Currency-nya apa? Pakai yang rupiah. Company-nya apa? Lah ini dipilih. Company-nya yang dipakai teman-teman, company-nya yang apa? Pilih salah satu. Nah, di sini ada price rules-nya. Ya, applicable on ini adalah headline ini itu adalah produknya teman-teman semua. Bisa diklik di sini. Nah, teman-teman buatkan, milih kan di sini kan. Berlaku untuk all product atau per produk kategori atau per produk varian. Bedanya apa, Pak? Nah, ini harus teman-teman buka dulu di sisi yang produk sini. Oke ya, supaya mau mudeng ini tadi istilahnya apa, teman-teman harus lihat di products. Nah, produk ini ada 3 macam, teman-teman. Contohnya ya, pertama produk dulu. Oke, saya cancel. Ya, di produk. Kalau produk jelas ya, ini adalah produk kita itu apa saja. Ya, teman-teman tinggal bisa buat di sini produknya, nanti teman-teman apa, tambahkan saja di sini. Cara nambahkannya gimana, Pak? Bisa pakai import, bisa pakai create. Pakai create saja lah. Ya. Create, terus kemudian teman-teman masukkan produk name-nya apa. Ya. Produk name-nya misalkan apa sih, misalkan baju misalkan ya. Ya, di sini terus ada pilihan can be sold sama can be purchased. Diklik dua-duanya aja nggak apa-apa. Ya, terus di sini ada foto produknya, teman-teman bisa tambahkan foto produknya apa. Pilih aja, dicari. Kayak gitu ya. Misalkan tak masukkan yang lain sembarang. Misalkan ya, terus kemudian di sini ada produk type-nya di general information. Ini macam-macam. Ada consumable, ada service, ada storable. Ini juga tipe-tipe ya. Kalau misalkan penjualannya itu kira-kira apa? Untuk konsumsi kah? Untuk service pelayanan kah? Atau untuk produk storable produk? Berarti harusnya storable produk. Ya. Produk kategorinya. Nah, produk kategori di sini itu teman-teman macam-macam juga.
Produk kategori itu kira-kira apa contohnya, teman-teman? Produk kategori itu contohnya apa? Kalau di sini contohnya kan ada consumable lagi, ada expense, ada internal, ada lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa buat produk kategorinya masing-masing. Kalau yang buat makanan ya makanan, minuman, kayak gitulah. Baju ya baju, celana, jaket, dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa buat di sana. Bisa lewat create and edit ini. Bisa di create and edit, nah teman-teman buat kategori name-nya. Parent kategorinya itu dia nginduk ke mana, ke siapa. Kalau nggak nginduk ke siapa-siapa ya sudah. Biar kosong gini atau all sini juga nggak apa-apa. Ya, di sini ada logistik. Logistik ini apa? Nah, ini untuk Vivo sama Livo. First in, first out, atau last in, first out. Itu juga ada strateginya, logistiknya, tapi kita belum bahas inilah. Ya, ini abaikan dulu aja. Biar gini aja, ini standar price, ya biar standar price gini aja, terus di save. Udah selesai gitu aja. Muncul kategori name-nya apa. Nanti kalau teman-teman bisa membuat itu juga. Ya, terus di sini ada internal reference. Internal reference ini kode yang digunakan di internal perusahaannya. Kadang-kadang kan kita punya kode sendiri ya, baju itu saya kasih kode apa misalkan ya, teman-teman bisa buat internal produk kodenya apa, itu bisa teman-teman tulis di sini. Bisa di hour juga boleh. Ya, tapi biasanya kalau perusahaan itu ada susunan penulisannya sendiri biasanya. Ya, itu. Berarti ini cukup diisi sembarang aja nggak apa-apa lah. Terus di sini teman-teman ada barcode. Kalau barcode itu, kalau teman-teman punya teknologi barcode ya, itu ditawarkan juga, itu sebenarnya bisa dipraktekkan. Tetapi karena ini belum, teman-teman juga nggak ada barcode-nya, sehingga ya belum bisa mempraktekkan ini. Ini kosongnya aja. Terus di sini ada sales price, atau sales price ini berarti harga jualnya berapa. Baju tadi harga jualnya berapa. Nah gitu kan, teman-teman bisa tulis harganya di sini. Misalkan 100.000 misalkan. Ya, di sini ada customer tax-nya. Ada tax-nya enggak? Ini ada tax-nya enggak? Kalau enggak ada ya 0%. Kalau ada ya tulis 10%. Bisa di-create and edit di sini. Ya, teman-teman bisa buat lagi di sini sesuai pajaknya yang mau ditambahkan berapa. Itu nanti juga akan muncul juga tampilannya. Otomatis muncul pajaknya, otomatis enggak muncul pajaknya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman buat itu kalau bisa ya, dalam satu invoice atau satu WO itu jangan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda itu maksudnya satu pakai pajak, satunya nggak pakai pajak lah, itu nggak bisa, nanti error teman-teman sistemnya. Teman-teman biasanya kayak gitu mau nyoba-nyoba tapi dua-duanya itu nggak bisa. Dalam satu WO atau satu invoice itu harus dua-duanya itu pakai pajak atau tidak. Itu nanti nggak bisa kalau teman-teman campur dalam satu invoice, satu pakai pajak, satunya nggak pakai pajak. Gitu ya. Ya itu nanti sambil dicoba. Nah, terus di sini ada cost. Ada cost itu kalau teman-teman mau menambahkan di situ ada cost-nya. Kira-kira baju ini tuh buat cost itu butuh cost berapa? Itu kalau teman-teman buat. Kalau enggak ya kosong aja nggak apa-apa. Ya, di sini ada company-nya, perusahaannya tadi perusahaan apa yang teman-teman pakai tadi. Chicago ya Chicago gitu aja. Nah, di sini ada update cost itu isinya apa? Itu ini apa ini isinya? Request operation product template. Oke, ini abaikan dulu aja ya. Cost-nya pun nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman cukup buat sales price-nya langsung aja berapa. Gitu ya. Terus di sini ada extra price. Extra price itu apa? Kok error lagi? Ini apa ya? Multi company. Apa karena ini? Oh ya, karena itu belum saya atur tadi perusahaannya. Nanti kalau error itu hubungannya sama perusahaan yang sudah diatur teman-teman semua. Yang sudah saya atur mana ya? San Francisco ya. Apa ini ya? Saya lupa. CE. Itu dulu. Terus kemudian di sini ada varian. Nah, varian ini itu varian produknya ya, teman-teman ya. Oh, ini tadi baju nih. Oke. Ya.
Jadi untuk produk ini, yaitu nanti ada variannya. Kalau teman-teman membuat varian produknya itu ada berbagai macamnya, entah dari misalkan ditambahkan ya, headline-nya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada waktu, ada color, ada lex, dan seterusnya. Ini tergantung kita sih, variannya kita itu mau buat seperti apa. Itu teman-teman bisa tentukan. Biasanya yang sering kan warna ya. Warna atau yang tergantung sih tipe penjualan produknya teman-teman apa. Teman-teman juga bisa membuat yang lain lewat create and edit ini. Misalkan atribut name-nya apa yang mau dirubah variasinya. Ini teman-teman juga bisa pilih aja bedanya apa, nanti dicoba-coba sendiri ya. Nah, itu kalau ada variannya. Terus kemudian di sini ada sales, ini adalah yang kemarin saya infokan invoicing policy-nya. Ya, invoicing policy itu ada dua, teman-teman. Order quantity sama deliver quantity. Teman-teman pastikan pakainya order quantity saja. Supaya nanti kalau order quantity itu setelah teman-teman buat ordernya itu baru bisa di-invoice. Kalau deliver quantity itu teman-teman buat invoice-nya itu harus sudah, produknya itu harus sudah di-deliver dulu ke customer-nya. Ya, itu berbeda. Teman-teman praktekkan dulu yang order quantity saja di sini. Ya, kayak gitu. Di sini point of sales itu kalau teman-teman sudah tambahkan point of sales. Point of sales, modul point of sales ya ini yang juga akan kita praktekkan, cuma belum sekarang. Kalau nanti teman-teman praktekkan ini, nanti teman-teman harus klik available in POS. Supaya nanti point of sales itu ibaratnya kayak toko. Teman-teman punya toko, ya teman-teman toko itu nanti jualan produk ini ya berarti harus dicentang. Kalau dia available di point of sales. Ya, point of sale itu pun nanti teman-teman juga atur ada kategorinya ya. Macam-macamnya, ada food, ada drinks, dan seterusnya. Teman-teman bisa atur sendiri. Karena teman-teman belum praktek ini mungkin belum diinstal ya, berarti cukup dihilangkan gini dulu aja nggak apa-apa. Ya, terus di sini ada purchase. Ya, teman-teman purchase ini teman-teman bisa atur vendor tax-nya. Kalau misalkan ada ya teman-teman supplier, teman-teman beli ke supplier ada tax-nya berapa persen. Itu teman-teman bisa tambahkan juga di sini. Seperti tadi caranya sama. Terus di sini ada inventory. Nah, inventory itu apa? Nah, ini inventory ini adalah kalau teman-teman sudah install inventory, nanti teman-teman diminta untuk merencanakan juga kan baju ini itu didapatkan itu dari apa, dari siapa, atau untuk inventory-nya seperti apa dan seterusnya. Karena kita belum mengutak-atik di area inventory, ini cukup nggak usah diisi apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian tadi teman-teman cukup isi sales di sini, varian sama general information-nya. Ya, itu dulu saja. Oke. Udah produknya sudah, ya nanti munculnya adalah seperti ini. Ya, ini macam-macamnya ya. Ini karena sudah bercampur-campur yang lain sih. Contohnya kalau produk ya seperti ini, teman-teman. Ini ada produk ya. Terus kemudian ada variannya, nggak ada kalau ini variannya. Yang ada variannya itu ini saya buat varian. Ya, ini variannya adalah warna hitam sama putih misalkan. Ya, nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Kursi rupa-rupa misalkan ya, dua varian. Berarti variannya hitam sama putih tadi. Kayak gitu. Ya, terus kalau teman-teman mau buat yang lain ya di sini contohnya saya buat lain juga ada. Di sini ada stok itu karena saya sudah praktek untuk yang point of sales yaitu ada stoknya. Ini kita belum pakai stok dulu, nanti kebanyakan nanti. Ini dulu sudah produknya, kira-kira teman-teman harus buat produknya dulu ya. Terus habis itu kembali lagi tadi ke setting. Ya, sales. Oke. Tadi masuk ke flash list ya. Flash list. Ya, pakai yang sudah ada aja lah. Ya, di sini edit. Oke. Nah, price list tadi ini saya contohkannya ya. Misalkan di sini adalah ada produk, itu saya mau memberikan diskon khusus misalkan. Jika membeli produk meja ini, ya nanti minimal kuantitinya 100, nanti akan mendapatkan diskon 50%. Ya, pakainya persentase di sini. Ya.
Jadi ini di apply on-nya tadi itu nggak all product teman-teman, jadi terpilih per product. Kalau nggak per product, kalau untuk all product juga bisa. Kalau all product ini berarti berlaku untuk semuanya. Artinya kalau ada semua produk macam-macam yang teman-teman order kuantitinya adalah 100, nanti akan mendapatkan diskon 50%. Itu muncul di price list yang teman-teman bisa buat. Ya. Untuk price list ini ada 3 macam. Ada fixed price, persentase itu adalah persentase diskon seperti ini. Kalau fixed price itu adalah fixed price langsung berapa. Artinya langsung dapat, misalkan produk ini ya, meja ini harganya itu awalnya berapa sih ini harganya? Bentar saya search dulu ya. Meja di sini harganya 500.000 ya, misalkan ya, 500.000 di sini. Kalau pakai quantity 100 ini, minimal kuantitinya, kalau pakai fixed price ini nanti otomatis ya, harganya adalah langsung fix. Berarti kan 100 kali 500.000 itu berarti sekitar berapa? 50 juta ya? Ya, 50 juta ya. 50 juta. Berarti kalau khusus untuk produk, karena ini ada promosi ya, misalkan cukup bayarnya jadi 40 juta misalkan. Ya, itu juga bisa. Jadi nanti langsung sepaket munculnya 40 juta kayak gitu teman-teman. Itu kalau menggunakan fixed price. Kalau persentase berarti kita kasih diskon. Diskonnya berapa persen misalkan. 10% ya 10%. Atau formula. Ini formula lebih rumit. Kalau formula itu kayak teman-teman buat hitung-hitungannya kayak gitu. Ya, hitung-hitungannya itu base apa? Sales price-nya kan. Berarti sales price-nya teman-teman buat diskon apa ya? Diskon berapa? Misalkan 10%. Terus di sini minimal margin, max margin ini mungkin kalau teman-teman belum nggak usah pakai ini dulu nggak apa-apa. Pakainya fixed price sama persentase aja udah cukup lah. Formula belum dulu, nanti enggak tambah bingung dulu nanti ya. Fixed price sama persentase dulu aja. Itu praktekan itu dulu, lihat hasilnya. Ya, kalau sudah nanti kan muncul informasi seperti ini teman-teman. Ada periodenya. Oh ya, ada periodenya, sorry di sini ya. Ada periodenya itu dari kapan? Berarti kalau ini 27 Oktober ya, berarti dibuat Oktober, mulainya misalkan per 1 Oktober kemarin misalkan. Berlakunya berapa bulan? Misalkan berlakunya sampai ini 2021 harusnya. Misalnya Oktober 2001 sampai November misalkan. Ya kayak ini misalkan. Ya sudah, cuma selama periode ini aja kita save ya. Jadi selama periode ini aja ini berlaku price list ini. Ya, untuk price list yang meja. Terus di sini ada configuration di sini teman-teman bisa pilih tadi grupnya, berdasarkan grupnya itu juga bisa, ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa, kosongnya aja. Terus di sini ada diskon policy-nya itu diskon include, jadi maksudnya diskon nanti muncul include dengan harga price-nya atau diperlihatkan show public price dan diskonnya ke customer. Ini pilihnya yang show aja, supaya nanti customer-nya tahu kalau dia itu dapat diskon, muncul gitu diskonnya. Kalau yang di atasnya ini nanti diskonnya nggak muncul teman-teman, nggak kelihatan. Kelihatannya cuma langsung harganya segitu, jadi kan nggak kelihatan kalau customer itu dapat diskon kan kayak gitu ya. Jadi kita show aja supaya customer-nya tahu. Yang terus kita save lah itu. Dan nanti teman-teman juga buat price list, contohnya buat price list kayak gitu, nanti juga ada di job sheet-nya. Sama ya. Udah, kalau kita cek lagi di menu setting, ya. Terus kalau menu setting itu, yang lainnya ini ada show margin, kalau mau lihat marginnya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah dicentang dulu. Kalau yang bawahnya ini, ya cukup dibuat seperti ini aja lah. Ya teman-teman ya. Oke. Shipping nggak usah. Invoicing ya ini. Invoice-nya what is order ya, bukan what is deliver. Pastikan ini, invoice what is order. Udah, ini saja. Sama yang ini, sorry, quotation template. Ya, teman-teman juga nanti buat quotation template-nya. Quotation template itu seperti apa? Kita cek ya, quotation template. Oke. Nah, quotation template itu teman-teman buat quotation penawaran itu berupa template. Artinya, template itu bisa teman-teman gunakan dengan lebih cepat. Artinya kan teman-teman nggak perlu buat
satu-satu lagi tiap customer, misalnya customernya 100 ditawarin yang sama, teman-teman cukup buat template-nya dulu, terus diaplikasikan ke seluruh customernya, kan kayak gitu bisa lebih simple. Ya, sehingga teman-teman buat quotation template-nya dulu di sini. Contohnya adalah di sini, penawaran paket kantor 1 misalkan. Ya. Lihat kantor paket 1 ini saya tambahkan di sini ada dash seperti ini, aluminium black ya, sama corner dash. Misalkan saya tambahkan produk ini. Teman-teman juga bisa tambahkan produk yang lain, caranya adalah ditambahkan add product. Di sini ada add product, add section, add note. Ini beda. Kalau add note itu ada catatan. Nanti muncul catatan di sini. Catatannya apa? Misalkan teman-teman bisa tulis apa ya biasanya catatannya. Ya misalkan ada diskon, misalkan pembelian khusus ada diskon berapa ya teman-teman kasih note di sini bisa. Kalau section itu nanti buat section yang terpisah. Ya itu nanti detailnya teman-teman coba sendirilah ya. Ada section itu per sectionnya nanti ada batas itu loh, ibaratnya yang atas misalkan produk meja misalkan, yang section satunya produk kursi misalkan, ya itu bisa dipisahkan per sectionnya. Kalau add a product itu teman-teman menambahkan produk yang baru. Contohnya di sini add product, teman-teman di sini ada garis bawah, diklik, lah teman-teman pilih produk yang teman-teman sudah buat tadi apa. Ya, kalau teman-teman sudah buat ya dipilih aja, sudah kayak gitu. Nanti muncul di sini produknya. Ya misalkan kayak gini. Ya ini dipilih, muncul kuantitinya berapa, ada diskon enggak, teman-teman langsung bisa masukin diskon di sini teman-teman langsung. Teman-teman juga bisa langsung masukin diskon di sini, misalkan 10% gitu. Ini juga bisa. Ya. Otomatis nanti muncul juga. Ini kursi misalkan 20% misalkan. Bisa kan? Misalkan enggak pakai delete kayak gini. Oke. Terus kemudian di sini opsional. Opsional itu misalkan ya kita opsi ya, kita memberikan opsi ke customer kita. Selain produk tadi, itu kita tuh menawarkan opsi produk yang lainnya, itu kalau misalkan customer-nya mau, itu customer-nya bisa untuk menambahkan itu juga. Ya, sebagai konfirmasinya, itu bisa kita tawarkan di sini. Oke, itu bisa kita tambahkan seperti tadi caranya add line aja, sama pilih produknya apa, kuantitinya berapa, terus kemudian unit price-nya berapa. Kita bisa membuat unit price-nya. Jadi price-nya ini nggak harus sesuai yang ada di produknya ya, teman-teman bisa membuat harga khusus langsung juga bisa. Nah itu. Ini contohnya adalah kursi yang rupa-rupa ini, bisa kita atur juga harganya berapa. Plus diskonnya di sini pun juga ada. Ya. Terus di sini ada confirmation. Confirmation-nya ini artinya, confirmation di sini adalah customer itu bisa mengkonfirmasi berdasarkan online signature atau online payment. Online payment berarti pembayarannya lewat online. Ataupun di sini confirmation email juga bisa. Ya. Coba disentak yang signature sama online payment. Nanti akan muncul konfirmasi lewat media online. Teman-teman di sini kan juga bisa membuat websitenya juga, teman-teman sama. Ya nanti saya perlihatkan hasilnya juga ya. Nah, terus di bawah sini ini adalah catatannya teman-teman. Kalau teman-teman memberikan catatan itu biasanya kayak gini ya. Harga-harga belum termasuk pajak atau penawaran berlaku berapa lama kayak gitu. Ya. Kalau sudah, oh ya, jangan saya lupa. Pastikan kalau produk-produk yang di sini sudah dicek ya tadi, karena kemungkinan saya ini masih nyampur sih. Masih nyampur itu artinya di sini ada yang pakai PPN, ada yang pakai enggak, nanti membuat error soalnya. Kalau teman-teman nggak setting lebih cek lagi, nanti pastikan tadi pajaknya itu sudah sama produk yang ditawarkan di sini. Supaya nanti nggak error waktu membuat WO-nya. Ya, kayak gitu. Oke, kalau sudah ya nanti tinggal di save saja. Jadilah quotation template. Ini kalau yang quotation template yang lain, ini contohnya ya, penawaran paket PTA, ini juga ada optional produknya, ada confirmation-nya juga sama. Terus yang ini juga sama. Oke ya, kayak gitu. Oke, itu kalau kita mengecek di quotation template. Kalau di setting sih cuma itu aja ya, teman-teman yang perlu setting di sini. Nah, di sini itu ada default template, itu artinya kalau teman-teman secara default memilih quotation yang mana supaya otomatis dia secara default. Default itu maksudnya nanti ya otomatis ya muncul tanpa teman-teman milih yang lain dulu. Jadi biarin kosong ini aja lah, biar kita nanti yang memilih sendiri ya.
Nah itu. Udah ya, jangan lupa di save. Ya, itu baru setting ya teman-teman ya. Jadi kan tadi banyak yang perlu teman-teman siapkan duluan. Jadi kalau nggak teman-teman cicil itu nanti nggak jadi nanti. Ya. Dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Silakan. Ya teman-teman pusing kalau cuma lihat memang. Jadi teman-teman nanti kalau cuma lihat itu memang pusing. Jadi memang biasanya sambil praktek, sambil teman-teman mencoba sih memang. Jadi ini ya biar dilihat dulu lah. Nanti sambil dilihat-lihat lagi. Ya intinya memang nyoba sih teman-teman. Karena kayak gini saya juga kadang saya tuh menggunakan sistem itu nggak pernah hafalan memang. Jadi kalau errornya apa ya errornya tuh saya cari biasanya. Jadi kalau hafalan itu malah nggak jadi biasanya kayak gini. Jadi dikira-kira aja nanti ya. Kayak teman-teman buat Instagram, buat Facebook dan seterusnya itu kan kayak feeling ya, kayak feeling terus berdasarkan apa yang temuan di sana kan dipraktekkan gitu kan. Ya itu harapan saya teman-teman menggunakan sistem itu juga sama. Nanti teman-teman kira-kira aja, kira-kira error kayak gitu itu kenapa ya? Nanti cari, baru dicari kayak gitu. Termasuk saya nemuin misalkan ada problem terus tanya ke saya juga kadang-kadang nyari itu ya dari based on problemnya teman-teman semua, nggak hafalan karena kalau hafalan memang nggak bisa. Itu ya itu setting oke, quotation template sudah, terus kita lihat di sini ada atribut. Atribut ini tadi hubungannya sama varian ya. Misalkan kita buat ada variabel warna di sini. Warna itu ada apa aja? Misalkan ada white, black, red. Selain itu ada tambahan lagi misalkan ya di add line aja. Warnanya apa? Mau nambah warna apa misalkan ya dicari di sini. Warna biru misalkan. Itu sudah biru. Berarti di sini tulisannya adalah blue misalkan. Nah, kemudian save. Oke, muncul tadi warna biru. Relate produknya apa yang relate sama produk-produk yang varian warna ini? Otomatis nanti produknya nanti waktu klik produk ini nanti akan muncul variannya, tinggal bisa dipilih. Ya, ini relate sama produk yang mana? Teman-teman juga bisa tentukan di sini. Ya, relate produknya. Oke. Terus kemudian itu atributnya kurang lebih seperti itu. Terus sales team. Ya, sales team. Ini yang tadi kita ngomongin sales teamnya itu kita macam-macam. Point of sales itu otomatis jadi sales teamnya sendiri karena itu toko kita ya. Toko kita itu kan point of sales ini. Kalau teman-teman nanti juga silahkan buat timnya sendiri, silahkan dibuat macam-macam lah, boleh. Sales timnya apa? Misalkan timnya tim jago misalkan atau apa ya. Silahkan dibuat. Tuh di sini ada quotation itu misalkan di sini munculnya adalah apa ini? Check this box if you send quotation to your customer rather than confirm order straight away. Itu misalkan mau teman-teman checklist ini juga nggak apa, quotation. Ya nanti lihat bedanya apa. Ya, terlihat nanti. Di sini ada pipeline sama leads itu kalau teman-teman sudah install CRM-nya. Kalau teman-teman belum install CRM-nya nanti nggak akan muncul ini. Jadi biar kayak gini pun juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini tadi tentukan tim leadernya siapa. Kalau tim leader di sini kan nge-match-nya dengan employee teman-teman ya, dengan user. Jadi teman-teman harus membuat data usernya dulu. Ya, kalau belum ada berarti create and edit. Ya, terus teman-teman buat ya invite new user kan. Nah, teman-teman nanti buat usernya siapa, nomornya HP-nya berapa, emailnya apa, fotonya mana, kayak gitu ya. Teman-teman buat ini invite new user itu. Jadilah dia ketua tim leader di sini misalkan. Ya. Email alias ini kalau dibuat email aliasnya, configure domain name-nya ini mau bisa dikonfigur ini bisa. Itu juga nanti silahkan dicoba-coba sendiri lah. Ya, terus di sini accept email from everyone aja. Oke. Ini assign to-nya biasanya ini itu harusnya ya sama kayak tim leadernya tadi. Ya atau adminnya, tapi biasanya harusnya sama tim leadernya. Ini invoicing targetnya, kalau mau ditarget berapa? Rupiah kayak gitu ya. Unit bisa nggak ya? Saya lupa, unit bisa nggak? Nanti coba aja. Terus di sini ada company-nya yang mana? Chicago, San Francisco. Bisa dipilih yang sesuai PT-nya teman-teman semua. Ya, tim member. Di sini ada tim member, teman-teman. Artinya tim member di sini adalah tim jago tadi, itu tim membernya ada siapa saja. Teman-teman bisa add di sini. Ya, teman-teman bisa add. Ini adalah user yang teman-teman sudah buat pastinya. Kalau belum ada, teman-teman tambahkan lagi. Create baru seperti tadi biasa. Oke ya.
Itu ditambahkan nanti akan muncul, misalkan kayak gini contohnya ya. Ini saya select. Kan muncul kan. Artinya tim ini misalkan tim jago misalkan ya. Ya otomatis tim jago itu isinya adalah saya, Damak Demo sama Michelle admin misalkan. Kayak gitu. Wes sudah kan kayak gini udah save, udah selesai gitu aja. Ini nggak saya save ya, cuma nota ada aja. Oke. Itulah sales team. Oke, terus kemudian di sini masih banyak yang lain. Di sini ada reporting, ada produk, ada invoice. Produk itulah adalah tadi. Price list ada yang tadi juga, yang sudah saya lihatkan teman-teman semua. Terus kemudian kita langsung praktek aja yang order sekarang. Order quotation. Order ya, ini ada quotation, ada order, ada sales team, ada customer. Kalau quotation ini berarti adalah penawaran kita. Penawaran yang sudah kita tawarkan itu ada berapa saja di sini. Terus kemudian di sini ada order, itu dari quotation yang kita tawarkan sudah jadi sales order, sudah jadi order itu ada berapa. Ini listnya. Terus kemudian di sini ada sales team, itu adalah dilihat berdasarkan sales teamnya, performa sales teamnya. Ya, ini sales teamnya nanti macam-macam. Eropa berapa selama ini, Amerika berapa di sini. Performanya ya, berdasarkan invoice maupun order yang sudah dibuat. Oke, seperti itu. Ini perlihatkan per sales teamnya saja. Terus kemudian di sini ada customer, itu adalah isinya adalah customer kita. Teman-teman nanti jangan lupa membuat customer-nya juga sama. Ya, oke kayak gitu. Sehingga kita kalau mau praktek sales ini di awal kita harus buat yang namanya quotation. Caranya adalah quotation, bisa pilih create di sini. Terus kemudian pilih customer-nya bisa dipilih ya, search juga bisa, ya, dipilih customer-nya siapa, saya aja misalkan. Quotation template-nya mana, pakai quotation template tadi misalkan paket kantor 1, ya kan sudah muncul kan di sini kan, ya, cepat, jadi tinggal ini send gitu aja kan cepat, selesai ya, lebih cepat ya. Ini saya praktekannya nggak usah pakai template aja lah, ya, supaya karena saya lupa template-nya itu yang sudah saya setting yang mana, daripada error nanti ya. Bentar, ini saya delete aja. Ya di sini ada action ya, ini ada delete, duplicate, share dan seterusnya. Ya teman-teman tadi misalkan buat berarti ya kembali lagi di quotation, saya create, baru customer-nya saya search, customer-nya saya sendiri. Di sini, nah ini ada tawarkan expire-nya kapan. Penawaran ini berlakunya sampai kapan. Penawaran biasanya berapa lama sih? 1 minggu lah ya. Kayak gini misalkan. Pakai price list yang mana? Ini sudahlah public gitu aja. Ini ada payment term-nya berapa lama? Ada yang 15 hari, ada yang 30 hari, ini macam-macam. Biasanya normalnya itu 30 hari ke sini. 30 hari payment term-nya. Ya, terus kemudian di sini teman-teman buat produknya apa yang mau teman-teman tawarkan produknya. Ya. Teman-teman misalkan menawarkan produk ini aja lah, kursi inventory. Di sini apa? This product is relevant. Ada problem nggak ya? Saya lupa ini. Cobalah. Oke, misalkan produknya itu di sini ada optional produk, nggak ada. Ini dipilih ya. Di sini salesperson-nya siapa misalkan. Salesperson itu maksudnya yang jualan customer-nya ini tuh customer-nya siapa kayak gitu loh. Ini misalkan ini si customer-nya saya sendiri juga sama. Ya, saya sendiri juga sama. Ini ada online signature dan seterusnya. Oke. Ya, terus di sini order lainnya saya tambahkan produk yang lain misalkan. Produk apa ya? Ini saja ya malah oh ini stok, karena ini sudah saya atur pakai logistik ya, jadi harus ada stoknya, bisa nggak ya? Coba aja lah ya. Oke. Ini terus saya confirm. Nggak bisa. Karena dia sudah ada stoknya. Iya caranya.
Saya lupa teman-teman, ini harus diedit stoknya dulu. Tapi cobalah, kalau dikonfirm nggak bisa ya. Configuration on this product. Ini yang nggak ada pengaturannya, di sini ada. Forecast quantity. Ini sama. Coba saya delete. Oh ya, bisa ini. Oke. Contoh aja ya, yang penting bisa dulu dibuat quotation-nya ya, karena tadi ada yang sudah saya atur stok kayaknya. Jadi harus dirubah lagi logistiknya. Oke, ini kalau sudah kayak gini, ini kan sudah kita buat tawaran quotation di sana ya. Itu kita bisa menawarkan, kan kita buat quotation-nya itu, terus kita bisa pilih ini, send by email atau yang lain. Berarti kan kita tinggal send by email ya. Artinya penawaran ini nanti kita kirim ke emailnya yang bersangkutan. Oke, loading. Ya, ini emailnya. Beserta penawarannya. Kayak gitu ya. Ini misalkan dicek penawarannya, itu juga bisa diklik di sini teman-teman. Nanti otomatis akan ke download ya. Dan teman-teman bisa lihat. Hasilnya kan, oh ini tawaran produknya kayak gini. Oke, terus kemudian habis itu di-send. Nah, nanti di bawah ini teman-teman, ya ini ada lognya. Ada log itu kayak history itu loh teman-teman ya. Jadi yang buat itu adalah ini. Buat note-nya nanti yang buat siapa, dia ordernya itu sudah ke sales order, ya, dan seterusnya. Itu nanti ada tampilan seperti itu. Tadi kalau quotation-nya ini sudah saya confirm ya, customer-nya tadi kan sudah saya confirm, berarti otomatis ya dia sudah jadi order langsung di sini, sales order. Dari quotation dia langsung jadi order. Kita lihat sekarang di quotation-nya. SO0035 ya. Di sini adalah dia statusnya, teman-teman lihat di sini adalah status sales order. Ya, statusnya bukan quotation lagi. Kalau quotation itu nanti statusnya sendiri, dia nggak quotation. Kalau sudah sales order ini berarti dia sudah confirm jadi sales order. Ini tadi ya. Oke, kalau sudah kayak gini berarti tinggal kita langsung create invoice misalkan. Ya, create invoice-nya itu langsung kita buat regular invoice. Ya, teman-teman nggak usah pakai DP dulu, nanti DP malah masih banyak errornya kadang-kadang. Misalkan ini kita create and view, bisa enggak ini? Oh, ini yang termasuk delivernya adalah what is deliver tadi, bukan what is order. Oke, saya buat lagi aja lah. Contoh ya, baju mana baju tadi? Baju. Oke, ini kita tak edit dulu saja di sini, create on hand 100. Oke ya, saya save. Oke, update quantity-nya sudah. Ini variannya oke, nggak ada sales point, purchase, inventory. Replenish tidak ada, tracking oke. Ya di sini saya buat 100 unit ya, on hand itu maksudnya kalau itu ya, kalau kita ngomongin masalah logistik ya, kalau on hand itu berarti artinya barangnya itu sudah kita stok, sudah ada di tempat kita. Itu on hand istilahnya. 100 unit juga kita forecast juga sama ya. Terus kemudian sudah cukup gini aja. Sekarang saya tak coba ya, semoga bisa. Kita buat ordernya, kita buat quotation-nya, kita create, customer-nya saya pakai yang lain aja lah, Solar IT ini siapa enggak. Ini saya buat seminggu, ini 30 hari, produknya saya buat yang baju tadi, baju ini oke. Kayak gini diskonnya saya kasih misalkan 10 ya, unitnya oke, unitnya 10. Ini enggak usah.
Oke, opsional nggak ada, ini oke, gini saja. Shipping policy, delivery date, customer needs. Udah, kita save. Oke ya, kita save dulu. Kita save, itu teman-teman kan muncul di sini ya. Kita lihat kan di sini quotation ya, S0036. Di sini quotation statusnya teman-teman. Karena tadi baru kita buat quotation-nya. Artinya kan gitu ya, kita buat penawaran dulu. Berarti dia statusnya masih quotation, kita tawarkan ke customer kita. Tawarkannya ke customer itu lewat tadi, send by email tadi. Berarti kan bisa lewat email. Atau, selain itu ya teman-teman, kalau ini tadi kan kita sudah setting untuk online, versi online-nya. Sambil nunggu. Oke, ini kan berarti sudah kita kirim misalkan by email lah ya, kayak gitu. Ya, berarti kan nanti kita bisa lihat juga customer preview-nya. Contoh di sini saya klik. Ini tampilan versi online-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini tampilan websitenya yang sudah saya buat di sistem Odoo ini. Jadi nanti customer-nya itu dia tinggal login saja lewat menunya, menu sistemnya ya. Nanti tampilannya dia nanti seperti ini. Jadi saya tuh ditawarkan produk baju harganya ini 90.000 diskon. Ya, beli 10 harganya ini teksnya adalah sekian. Total saya bayarnya 990.000 30 hari. Oke. Nah, nanti customer kan tinggal dia confirm aja kan, dia mau confirm nggak ini misalkan. Misalkan dia confirm ya, berarti dia tinggal centang aja di sini kan, sign and pay kan. Itu juga bisa kalau dia tinggal mau diklik ini, atau mau ngasih feedback ini pun juga bisa. Ya, ataupun dia mau komen aja, mau minta diskon lebih misalkan. Nah, send. Ini juga bisa. Kayak gitu ya, misalkan ya. Nanti kita lihat sekarang tampilannya seperti apa nanti. Oke. Sales. Ini ya. Ya, di sini ada tulisannya tadi kan minta diskon lebih misalkan. Ya. Nah, terus di sini misalkan confirmnya adalah nggak lewat sistem tadi, itu confirmnya adalah langsung lewat call dan seterusnya. Itu teman-teman tinggal klik confirm di sini, teman-teman. Ini kalau otomatis seperti siklus kemarin yang saya sampaikan ya, ini kalau otomatis saya confirm, ya, dia nanti akan berubah langsung jadi sales order. Dia berubah kan tadi quotation send itu lewat email tadi, terus kemudian otomatis saya confirm itu nanti akan otomatis ke sales order. Sehingga di sini pun ya statusnya sudah berubah kan. Tadi dari quotation berubah jadi sales order. Ya, sales order. Jadi dia sudah order di sana. Oke. Kalau sudah order di sana, kalau siklus siklus penjualan kemarin saya yang ketiga itu adalah distribusi. Tadi sudah saya rubah distribusinya itu saya nggak model distribusi tapi modelnya adalah stok di awal ya, sehingga di awal tadi saya nambahkan on hand tadi kan unit bajunya 100 unit tadi ya, terus kemudian ini tinggal ada jual beli di sana. Berarti kalau sudah self order di sini ya sudah, tinggal ini bisa kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu apa? Create invoice ya, ini bisa kita klik create invoice. Sama, in regular invoice juga, coba create and view invoice. Nah, nanti munculnya kayak gini teman-teman. Sama kan? WO dengan invoice-nya harusnya sama, seperti ini tampilannya. Ya, sama. Kalau sudah tampilan seperti ini kita bisa edit. Edit misalkan customer-nya mau nambah yang lain, misalkan nambah produk lain juga masih bisa di sini. Add line ini juga masih bisa kalau mau nambah produk yang lain ya. Tapi karena saya nggak ada produk lain, cukup satu aja lah. Kalau sudah kayak gini, ini tinggal kita lengkapi ya, customer-nya tetap dia. Replace invoice tidak ada. Invoice date-nya misalkan kita buat per hari ini misalkan. Ya, company-nya ini oke, sudah. Kita bisa preview dulu teman-teman. Ya, preview. Tampilannya website lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Salesperson-nya saya ya. Oke, tampilannya nanti customer-nya pun bisa lihat langsung seperti ini.
Dah, saya back lagi. Oke, baliknya gini aja lah. Ya, sudah. Terus kemudian bisa juga kita cancel. Kalau kita cancel berarti nggak jadi ya. Jadi kalau ini sudah, berarti kita tinggal klik pause. Berarti dia jadi invoice. Pause tadi kan belum ada nomor invoice-nya, teman-teman. Saya klik pause kan dia baru keluar muncul invoice-nya ini di sini. Invoice dan sebagainya. Ya. Kalau sudah muncul invoice kayak gini, itu kalau mau kita retur ya berarti tinggal kita retur. Kalau returnya di sini masih cukup mudah sih, tinggal di reset aja udah bisa draft. Cuma idealnya itu sebenarnya nggak bisa, sulit kalau mau mereset itu, retur itu ya. Oke, terus kemudian sudah, ingat kemarin siklus penjualannya, berarti setelah ada invoice itu kita harus melakukan register payment. Ya, melakukan register payment di sini. Oke, ternyata ini sudah, customer-nya sudah bayar, teman-teman, customer-nya sudah bayar, actionnya ini enggak ada ya. Customer-nya sudah bayar, kita bisa klik preview-nya lagi misalkan. Ya di sini customer-nya sudah bayar ya, pay now. Misalkan udah pay now, bisa nggak ya? Oke, bisa. Ya, di sini harusnya sih sudah sih. Ini sudah. Oke, kembali balik lagi. Sales lagi. Belum ya? Oke, belum. Oh, ini sudah berubah. Tadi respon aja. Full invoice. Kalau sudah statusnya berubah kan tadi kan? Ya dari sales order, dari invoice jadi full invoice. Kita cek lagi. Ya. Kita cek ini sudah jadi invoice. Ya di sini kalau mau kita cek lagi itu harus masuknya adalah di to invoice, order ke invoice ini. Misalkan ya, keluar nggak? Di sini my order. Nah ini to invoice yang nggak ada ya. Ini edit. Kita save udah. Itu upsell apa ya, lupa ya. Invoice 36 ini action. Ini tadi sudah saya buat. Oh ini invoice-nya. Klik. Ya sini ya. Jadi tadi saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi maksudnya di order kan, ini sudah berubah full invoice, kita klik. Kalau kita mau lihat invoice-nya itu kita klik yang di sisi kanan ini. Di sini ada invoice, teman-teman bisa klik invoice di sini. Ya, teman-teman terus kemudian bisa melakukan register payment. Jangan lupa di register, ini klik register saja. Ya, register tadi jurnal bayarnya dia lewat apa? BRI misalkan ya. Sudah dibayar per hari ini kemudian divalidasi. Nah, otomatis nanti statusnya berubah jadi paid di sini. Ya. Sudah terus kemudian kita cek sekarang. Kita preview juga bisa. Kalau preview ini munculnya yang tadi. Ini ya sudah jadi paid di sini. Artinya dia sudah divalidasi, kita sudah bayar ya. Terus kemudian sudah divalidasi sama perusahaannya, sama salesnya. Berarti ya tinggal nanti statusnya di sini sudah berubah. Ini tampilan sisi customer-nya. Ya dibayar pada kapan. Kayak gitu. Udah selesai, terus balik lagi ke yang tadi. Ini ya, ini sudah otomatis terpost juga, terus kita lihat sekarang statusnya. Oke, di statusnya di order harusnya. Oke ya, di sini statusnya. Saya refresh. Oke, kita lihat
invoice. Ya, ini sudah terbayar. Ya sudah, gitu aja teman-teman. Nanti otomatis kalau ini sudah terbayar, nanti muncul di reportingnya. Ya, muncul di reportingnya ini kita bisa lihat per quotation juga bisa, sales order juga bisa misalnya. Ya. Ini per hari, ini 27 Oktober ya. Karena kecil sih ya, jadi nggak kelihatan di sini. Ini 975K. Ya. Dia sudah muncul di sini nanti reportingnya. Ini reportingnya juga bisa dilihat model lain harusnya. Ini total bisa, atau group by salesperson aja lah. Ini yang salesperson bisa, atau order by date. Ya, itu juga bisa. Ya, ini kalau ini dilihat-lihat, mau tinggal kita aja mau lihat berdasarkan apa sih. Today. Ini today cuma ada saya tadi kan 990.000. Udah muncul reportingnya, atau diklik yang lain itu adalah apa ya? Ya sudah sih, itu aja. Coba kita lihat menu yang invoicing tadi. Kita lihat invoicing ya. Nah, di invoice ini teman-teman kalau mau lihat statusnya yang khusus invoice. Ini tadi kan kita sudah invoice dan sudah di post ya. Jadi nanti kalau sudah di post nanti munculnya seperti ini. Ini statusnya sudah post, artinya dia sudah kita bayar tadi ya, sudah dibayar tadi, sudah dijurnalkan tadi. Ini statusnya. Teman-teman lihatnya di menu invoicing sama menu sales. Itu aja teman-teman. Gimana? Pusing nggak? Ada yang mau ditanyakan? Banyak, Pak. Banyak. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Sorry Tapi saya agak banyak, Pak, soalnya ada beberapa yang memang masih belum paham, Pak. Oke, gimana? Untuk yang tadi dari awal ya, Pak, yang bentar, Pak. Di quotation layout. Nah, itu kan tadi masih dalam bentuk dolar ya, Pak, yang itunya. Terus saya juga kan juga masih dolar. Nah, itu untuk ke IDR itu merubahnya gimana ya, Pak, tadi untuk biar di quotation layoutnya jadi IDR? Kan tadi masih dolar yang di itunya. Terus habis itu kalau pajak tadi per produk itu berarti harus dibuat ada pajaknya semua itu sama atau beda-beda, Pak? Biar di invoice kan tadi katanya biar bisa atau biar apa gitu tadi yang dijelasin sama Pak Bayu itu. Terus kemudian kalau yang tadi Pak yang company-nya itu kan ada Chicago sama San Francisco ya, Pak. Nah, itu berarti kan tadi ada yang di bagian invoice, terus ada yang di sales atau apa, itu semuanya harus kalau kita dari awal udah pakai Chicago ya kita pakai Chicago terus seperti itu, atau bisa dirubah-rubah ya, Pak. Terus yang terakhir untuk produknya itu cukup satu aja, semisal kita tadi milih baju cukup baju aja, tapi nanti ada varian atau atributnya banyak, atau misal selain baju kita juga harus menambahkan produk lain seperti celana atau rok misalnya, seperti itu. Terima kasih Pak Bayu. Maaf ya Pak, banyak pertanyaannya. Ya, teman-teman ya. Oke. Ini yang pertama adalah merubah rupiahnya dulu ya. Merubah rupiah itu harusnya di configuration yang mana ya? Setting. Setting, terus kemudian apa ini? Oke. Rupiah itu ada di, saya tak sambil nyari lagi ya, lupa. General apa ya? General apa di company ya? Company kayaknya, companies. Kenapa ini? Bisa refresh. Nah, ini. Ini currency-nya di sini, Mbak.
jadi company-nya ya. Jadi teman-teman buka company-nya yang sudah di setting mana, misalkan saya San Francisco, ya berarti rupiahnya adalah setting currency-nya di sini. Oke. Dan ini berlaku untuk perusahaan ini saja. Kalau kita perusahaannya lebih dari satu, ya nanti ya menyesuaikan, harus disetting juga yang lainnya. Contoh ya, ini kan yang lain kayaknya belum saya setting itu, yang lain. Ya ini manage company yang coba yang Chicago misalnya. Ya ini kan masih US dollar. Ya ini belum saya rubah. Jadi kayak tadi masih campur-campur kan. Kalau teman-teman nanti cuma satu, ya satu itu aja yang disetting, itu nggak apa-apa. Ya, itu karena kita belum ada skema transfer itu belum dipakai, jadi cukup itu aja. Itu yang pertama ya, IDR-nya. Kalau yang PPN itu Mbak Nurul saya lihatnya di menu sales kan. Ya, terus kemudian di sini ada produk. Ya. Produk. Nah, gini. Yang maksud saya tadi itu kayak gini, Mbak. Ini kan campur-campur ya. Ini tuh saya kan ini kan memang yang asli bawaannya yang ada di sini tuh ada, sama saya yang buat sendiri juga ada. Kalau saya yang buat sendiri, contoh yang saya contohkan ke teman-teman tadi adalah yang baju di sini. Ini ya, teman-teman buatnya sama persis seperti yang saya buatkan tadi, diedit ya kan. Nah, di sini ada customer text-nya. Customer text di sini harusnya ya logiknya kalau customer text itu ya pasti sama, nggak mungkin satunya 5%, satunya 10%, satunya 15% itu nggak mungkin ya, artinya sama. Ya berarti teman-teman mau ngasih pajak ya sama 10%. Kayak gini. Tetapi ya, harus kalau teman-teman buat dalam satu order yang sama, harus memiliki pajak yang sama. Jangan sampai kalau teman-teman buat ya, satunya ini baju, teman-teman buat lagi namanya baju 2. Ya, baju 2 di sini memang nggak ada teksnya, misalkan nggak ada teksnya kayak gini ya. Nah terus teman-teman mau buat WO atau invoice tadi, buat WO ya, buat WO kan berarti teman-teman masukkan produknya kan. Lah produknya kan berarti teman-teman buat satunya yang produk baju tadi yang ada PPN-nya, terus satunya yang baju 2 ini yang tidak ada PPN-nya. Kalau buat seperti itu nanti errornya waktu teman-teman buat invoice. Nanti waktu buat invoice nanti akan ada muncul tulisannya itu produk ini itu satunya pakai PPN, satunya enggak, itu enggak boleh gitu. Intinya kayak gitu. Ya sehingga teman-teman kalau mau pakai PPN ya pakai PPN terus semua, sama gitu aja. Ya. Maksudnya Mbak Nurul. Iya, Pak. Oke, itu PPN ya. Oke, ini saya diskat aja. Terus kemudian yang kedua adalah kalau company mau terus apa enggak ya Mbak, ya kalian nanti buatnya company cukup satu dulu saja nggak apa-apa. Satu misalkan kalau saya contohnya tadi ini my company-nya San Francisco, ya teman-teman buatnya ya nanti San Francisco terus. Karena kalau beda-beda nanti seperti saya tadi kan bingung ya. Satunya tadi yang sudah saya setting yang mana kan saya juga masih ingat-ingat ya. Yang sudah saya setting mana, yang saya nggak pakai mana kan nanti jadi bingung. Jadi teman-teman pakai cukup satu saja company-nya, ya company itu disetting semuanya. Dari IDR-nya ya, dan juga yang lain sebagainya. Termasuk company-nya di sini, termasuk sales team-nya, itu pakai company-nya yang satu itu saja yang akan teman-teman gunakan. Itu untuk yang company ya. Terus kemudian kalau untuk yang produk tadi gimana Mbak pertanyaannya Mbak? Saya lupa. Kalau yang produk itu kita cukup satu aja, misal baju kayak gini, tapi kan ada varian-variannya ya Pak, atau produknya harus ada beberapa gitu Pak untuk di jobsit ini. Oh gitu ya. Produknya ya buatnya macam-macam ya Mbak Nurul dan yang teman-teman semua ya. Ini tadi kan saya contoh kan buat satu produk saja. Tapi nanti di jobsitnya silakan teman-teman buat lebih dari satu produk. Ya, lebih dari satu produk itu ada yang dibuat varian. Misalkan baju di sini teman-teman nanti buat juga. Ya, teman-teman buat juga variannya itu juga macam-macam. Di sini variannya misalkan saya tambahkan color ya. Ya di sini. Warnanya apa? Ada yang warna merah, putih, ada yang warnanya black misalkan. Ya sudah kayak gini save. Teman-teman nanti juga buat ada yang produknya lebih dari satu, dan di contoh produk itu nanti teman-teman ada yang buat variannya juga supaya teman-teman juga bisa mempraktekkan bedanya apa, dapat feel-nya bedanya apa varian ini.
Ya kan, kayak gitu. Gitu ya, Mbak Nurul dan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya apa teman-teman, kita sambil saya juga sambil ingat-ingat. Oke. Silakan, mau apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk Mas ini Didi. Pak Bayu merekod nih Pak? Oh, saya record. Ini saya record. 1 jam 20 menit ya ternyata ya. Oh, ini kita udah 1,5 jam lebih ya ternyata. Oh ya, sorry teman-teman. Ya, ini saya record Mas, nanti saya upload ya di YouTube ya. Teman-teman nanti sambil melihat juga boleh. Ya. Oh, iya Pak, baik Pak. Karena kalau untuk mengulang dari awal juga kami step-stepnya masih agak bingung Pak. Ya, oke Mas. Ya. Jadi tadi kalau yang bentar ya, saya lihat kan kemarin siklus penjualannya bentar, yang di sini. Pemesanan ya, produksi ya. Tadi yang produksi kan berarti saya buatnya, produksinya kan ini belum kita praktekkan. Saya cuma praktekannya tadi kan langsung saya ubah total produknya tadi, saya stoknya berapa kayak gitu. Teman-teman kalau nggak apa, kalau mau praktek itu, tapi kalau ini sih sebenarnya belum praktek itu, belum diinstal logistiknya sih nggak apa-apa ya. Kalau tadi itu saya bermasalah tadi itu karena saya sudah atur logistiknya, sehingga saya perlu nambahkan yang namanya on hand. Total stoknya tadi saya ada berapa. Kalau nggak saya tambahkan kayak gitu tuh nggak bisa, karena sudah saya atur seperti itu ya. Ya, jadi produksi ini kita hilangkan kan tadi. Produksi ini kita nggak praktekkan, sehingga teman-teman tadi buatnya adalah dari penawaran, quotation, terus membuat pemesanan, terus kemudian membuat invoicing, pembayaran sampai ke register payment. Ya. Delivery-nya pun juga enggak. Sebenarnya kita anggap saja langsung itu sudah kita dibayar ya, berarti kita langsung deliver gitu aja. Ya. Sehingga teman-teman memprakteknya kemarin juga poin di 1, 2, 4 sama 5. Ya. Itu aja teman-teman ya. Oke. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri? Ya. Ya, tetap langsung Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Devina. Untuk yang job sheet 2 ini berapa kali pertemuan ya, Pak? Oke, makasih Mbak Devina. Minggu depan saya 2 kali pertemuan itu saya kosongkan. Silakan teman-teman buat menyelesaikan job sheet ini. Itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Kalau kemarin saya kan belum ikut kuis, Pak. Lah itu susulannya kira-kira kapan ya, Pak? Oh iya. Kapan ya? Ya nantilah, nanti gampang lah. Oke Mbak Novi. Siapa aja kelas ini yang belum? Mbak Novi itu siapa lagi? Saya saja. Hah? Soalnya kemarin bukan sinyal. Oh, cuma Mbak Novi ya? Saya saja, Pak. Oh ya, Mbak Novi. Ya oke, nanti tak gabungin juga dengan kelas lain. Oke, Mbak Novi. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop dulu ya rekamannya.